Halo semua, hari ini saya akan membagikan video singkat tentang konsep pelajaran dari mata kuliah kita. Nah, mungkin hari ini kita tidak ada materi, tidak ada pembahasan khusus tentang mata kuliah ini. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal dalam waktu yang singkat tentang bagaimana ke depannya mata kuliah ini akan dipakai untuk salah satu tema dari pengerjaan skripsi kalian. Nah, selama ini khususnya tahun kemarin, tahun ini, tahun 2020 dan 2021, mahasiswa semester 8 yang mengangkat judul tentang pengolahan citra sebagai judul skripsinya itu hanya 0,0 sekian persen dari total mahasiswa yang mengajukan skripsi. Nah, sementara judul yang paling banyak diangkat itu adalah sistem pendukung keputusan. Tema judul ini mencapai 80% dari total mahasiswa yang mengajukan skripsi maksud saya. Nah, tentunya terlalu banyaknya satu tema yang diangkat pada judul skripsi dalam satu tahun itu sangat mempengaruhi uh, kualitas dari pengajaran itu sendiri. Tentunya berimbas kepada dosen yang mengajar mata kuliah yang lain. Ada hal apa kenapa mata kuliah yang lain, variasi judul yang lain itu tidak banyak diangkat pada pengerjaan skripsi. Nah, oleh karena itu, pada tahun ini, tepatnya seminggu yang lalu, pihak Kaprodi mengundang kami beberapa dosen mata kuliah uh, untuk berdiskusi. Nah, jadi hasil diskusi tersebut akan saya paparkan secara singkat kepada kalian, mahasiswa semester 7 yang mengambil mata kuliah pengolahan citra bersama saya. Saya sebagai dosennya. Nah, apa hasil diskusi kami kemarin? Yang pertama, untuk kalian mahasiswa semester 7, wah ini sebelumnya saya sampaikan ini masih wacana, belum berupa pengumuman resmi dari pihak Kaprodi. Nah, pengumumannya kemungkinan akan disampaikan nanti pada akhir atau awal semester 8 pada saat mau mengajukan skripsi. Pengumuman resminya. Tapi saya berikan dulu kisi-kisinya supaya kalian sudah bisa mempersiapkan kalau memang apa yang saya sampaikan ini bakal dilaksanakan. Nah, yang pertama itu adalah masalah pengajuan judul skripsi. Wacana dari Kaprodi, khususnya Pak Puji Sari Ramadan, itu kalian sudah bisa mengajukan skripsi pada awal semester 8. Nah, jadi akhir semester 7 ini langsung diajukan judulnya. Itu yang pertama. Saya kurang tahu apakah itu dipercepat atau memang normalnya seperti itu. Nah, tapi nanti pastinya akan menunggu informasi dari pihak Kaprodi. Yang kedua, masalah judul. Nah, sebenarnya banyak variasi judul yang bisa diangkat selain dari sistem pendukung keputusan yang mungkin kalian pelajari di semester ini atau semester depan, saya kurang tahu. Nah, ada salah satunya itu adalah mata kuliah yang sedang kita jalani ini, yaitu pengolahan citra digital. Nah, wacana dari Kaprodi adalah pertama, Kaprodi meminta kami, beberapa dosen ini, untuk mengupayakan atau memotivasi mahasiswa agar mengangkat judul yang lain itu menjadi lebih lebih berminat gitu. Jadi kami diminta untuk memotivasi kalian agar meminati tema judul yang lain sebagai judul skripsi. Nah, sampai-sampai pihak Kaprodi memplot saya untuk kalau bisa Pak Khairi usahakan untuk tahun 2021 ini mahasiswa yang ngambil pengolahan citra itu sampai 100 orang.
Nah, saya diminta menyediakan 100 mahasiswa untuk mengangkat judul mata kuliah ini. Nah, saya sanggupi dengan beberapa catatan. Jadi saya juga minta syarat ke Kaprodi. Nah, jadi saya minta juga dukungan Kaprodi untuk uh, memfasilitasi yang pertama, dan yang kedua adalah mendukung dari segi uh, pelaksanaannya nanti. Nah, jadi apa yang saya minta ke Kaprodi? Pertama, saya diberikan hak untuk merekomendasikan judul. Itu yang pertama. Nah, jadi kalian kalau punya ide tentang pengolahan citra digital, jika punya ide, maka sampaikan ke saya, jangan sampaikan ke temannya, nanti dicuri. Ya, sampaikan ke saya. Nanti kalau setelah kita diskusi dan ternyata memang itu memungkinkan, maka saya akan langsung rekomendasikan, saya tanda tangan, kamu bawa ke Kaprodi, judul akan langsung di ACC. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dari pihak Kaprodi, saya minta untuk membatasi kuota mahasiswa yang mengangkat judul yang lain. Nah, jadi untuk sistem pendukung keputusan yang favorit, yang katanya mudah, kata beberapa mahasiswa, itu akan dibatasi dengan kuota. Nah, jadi kalau mungkin tahun ini itu sekitar 800 mahasiswa yang mengajukan judul skripsi, 80% itu SPK, sistem pendukung keputusan. Itu bayangkan berapa banyaknya. Nah, jadi untuk tahun kalian itu akan dibatasi pakai kuota. Nah, dibatasi pakai kuota, jadi kalau sudah penuh kuotanya tidak boleh lagi mengangkat judul itu. Kalian harus pikirkan judul yang lain. Nah, tentunya bakal masalah kalau nanti tiba-tiba kalian nggak dapat informasi ini. Nah, tiba-tiba ketika mengajukan judul udah nggak bisa lagi, udah penuh kuotanya, baru bingung cari judul. Makanya disampaikan sekarang supaya ada persiapan dari kalian. Nah, dengan dibatasi kuota tentunya ada masalah lain. Nah, biasanya ini umumnya setiap tahun itu kelas yang mengajukan judul duluan itu biasanya kelas SIA 1, SIA 2, SIA 3, SIC 1, SIC 2, SIC 3. Nah, rata-rata kelas-kelas ini akan mengajukan judul duluan. Sehingga ada kemungkinan kuotanya akan dipenuhi oleh kelas-kelas tersebut. Nah, kelas yang saya sebutkan ini, itu kalau bagi kami, pihak dosen, itu adalah kelas-kelas yang bisa dibilang kelas unggulan. Kelas yang mahasiswanya pilihan. Nah, itu dulu, nggak tahu sekarang ya. Nah, jadi saya pernah menyampaikan kepada kelas tersebut, karena rata-rata tiap tahun saya memang ditunjuk untuk mengajar kelas yang tadi saya sebutkan. Nah, khususnya tahun kemarin, itu ada peningkatan ketika saya membawa mata kuliah keamanan komputer, security. Nah, saya memotivasi mereka untuk mengangkat judul tentang security yang sebelumnya sangat minim. Nah, syukurnya tahun kemarin itu ada beberapa mahasiswa, ya lebih banyak lah daripada tahun yang sebelum-sebelumnya, yang mau mengangkat judul tersebut. Nah, jadi tahun ini juga saya akan usahakan untuk kalian bisa mengangkat judul yang lain selain dari yang tadi, sistem pendukung keputusan, data mining, atau sistem pakar. Masih banyak variasi judul yang lain. Nah, kita fokus kemari pengolahan citra digital. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau kelas-kelas yang saya sebutkan tadi, kelas unggulan tadi akan mengajukan judul duluan. Nah, oleh karena itu pihak Kaprodi akan mengambil sikap bahwasanya akan dikeluarkan ultimatum bahwasanya kelas-kelas yang saya sebutkan tadi itu dilarang mengangkat judul sistem pendukung keputusan. Dilarang. Nah, jadi walaupun kalian nanti dapat rekomendasi dari dosen lain, oh sudah angkat saja SPK, ini rekomendasi dari saya, tanda tangan saya. Nah, itu akan ditolak oleh Kaprodi. Oke, sekali lagi saya sampaikan kelas-kelas yang saya sebutkan tadi itu tidak
diizinkan mengangkat judul sistem pendukung keputusan. Nah, kelas yang lain seperti misalnya SIB 1, SIB 2, SIC 4, 5, 6, itu gimana? Boleh nggak? Boleh, kata Kaprodi. Cuma di kelas saya ini saya minta itu satu kelas minimal ada 15 orang yang mengangkat judul dari pengolahan citra. Oke, 15 orang mengangkat judul pengolahan citra per kelas. Itu permintaan saya dan akan saya usahakan kita akan cari judulnya sama-sama. Saya akan rekomendasikan judul tersebut sehingga apa yang dibebankan ke saya dapat tercapai dan kalian pun jadi bagian dari perubahan Triguna Dharma sendiri. Tentunya ini konsep seperti ini saya harap kalian dapat mendukung juga karena saya sangat mendukung apa yang disampaikan Kaprodi ini karena tentunya ini akan menaikkan nilai kampus kita di mata tentunya akreditasi juga akan berpengaruh. Jadi banyak pengaruhnya, tidak hanya untuk kalian, untuk dosen juga, untuk kampus dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Terus Pak, gimana? Kami ini baru pertemuan ketiga, masih belum ngerti apa-apa. Jadi mulai pertemuan minggu depan, ya, pertemuan berikutnya, saya akan perbanyak studi kasus. Jadi kita akan langsung buat studi kasus. Nah, dari situ nanti kalian akan coba munculkan ide-ide baru dari kasus. Yang mirip-mirip nggak apa-apa. Jadi Kaprodi juga sudah menyampaikan judul yang mudah-mudah pun untuk pengolahan citra akan diterima. Oke, jadi peluang kalian untuk di ACC judul kalau ngangkat tema ini itu 99%. 1%-nya itu mungkin kalau ada duplikat judul. Oke, nah jadi kita akan perbanyak studi kasus, saya akan banyak mencontohkan apa-apa saja yang bisa dilakukan dengan mata kuliah ini sehingga muncul ide untuk diterapkan pada skripsi. Nah, perlu saya sampaikan informasi ini khusus untuk kalian, sebaiknya tidak disampaikan dulu kepada yang lain, kepada dosen lain atau kepada mahasiswa lain sebelum menunggu pengumuman resminya. Oke, untuk mencegah kelas yang lain juga ikut sepele. Oh, kami boleh bawa SPK aja, udah nggak usah santai aja. Oh, kami ambil judul ini aja lah, nggak ada saingan begini begitu. Nah, jadi sebaiknya disimpan dulu. Kalian santai-santai saja. Nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi tentang mata kuliah ini. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Oke, tanyakan di situ. Nanti akan saya balas komentarnya. Saya akan saya jawab. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Tapi sekali lagi, kalau sudah dibebankan kepada saya beban mengangkat kuota dari pengolahan mata kuliah ini, maka saya akan usahakan bantu yang terbaik untuk kalian. Kita akan cari solusi terbaiknya untuk kalian. Jadi semoga kalian juga ikut jadi bagian dari perubahan ini. Ya, jadi tidak melulu tiap tahun satu tema itu mendominasi. Padahal masih banyak, ada pengolahan citra, ada jaringan saraf tiruan, ada keamanan komputer dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti semester depan kita jumpa lagi di mata kuliah keamanan komputer sehingga kalian punya opsi lain lagi. Oke. Nah, jadi mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanya di Google Classroom. Oke. Sampai jumpa nanti lain waktu. Pertemuan berikutnya saya akan contohkan studi kasus yang bisa kalian angkat sebagai tema skripsi. Oke, jadi pengolahan citra ini tidak sulit, programnya sangat-sangat singkat, karena kita sudah pakai fungsi dari fungsi MATLAB atau Octave itu sendiri. Oke, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk siapapun yang cocok.